Iya, selamat malam para ibu, para wanita, para istri yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Curhat malam hari ini edisi November 2021. Saya Pendeta Thomas didampingi oleh istri saya, Ibu Ani. Boleh bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan di dalam acara Curhat kali ini ya. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama dalam acara curhat ini untuk semakin mengerti firman-Mu, semakin kami diberkati oleh Tuhan. Berkatilah sharing kami, berkati setiap kami yang bertanya, setiap kami yang menjawab, dan urapan Tuhan yang menolong kami untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Iya, terima kasih tadi Ibu Ani Boru Butar-Butar yang telah membuka dalam doa. Terima kasih untuk kehadiran kita semua ya. Nah, saya coba akan tampilkan PowerPoint untuk malam hari ini dengan judul Curhat November 2021. Nah, Bu Ani, kita mau memulai dari mana ini, Bu Ani? Kayaknya kita perlu lihat satu video deh, Pak. Oh, video ya. Baik, kita lihat dulu satu video pengantar untuk kita ya. Supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, apalagi sebagai ibu, sebagai istri, punya banyak kesibukan, punya hobi, tapi bagaimana hobi bisa juga dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak boleh menggantikan waktu kita dengan Tuhan. Ya, kita saksikan dulu video ini. Itu kan. Putuslah memang ini, aduh, kasihan kali lah memang si Yun Chong Choi ini. Dak Lupita, lagi apa, Drak? Lah yang panggil itu, nggak tahu dia. Ada Ibu Marimar. Dak nangis, kenapa, Dak? Nonton drakor, Dak. Emang Dak nggak pernah ngikutin ya? Sedih kali nih, Dak. Tahu nggak ceritanya? Itu Yun Jong Choi namanya. Dia kan anak orang miskin, cantik tapi tak setuju bapaknya laki-laki itu. Jadi mereka udah mau diputus. Cobalah Bu, cobalah Dak. Bau apa ini? Datang dia nanyain bau. Kenapa? Bau busuk. Aku nih kayaknya belum mandi aku dari tadi memang. 10 episode aku dari tadi nonton drama Korea ini, tahu nggak? Jadi sampai sekian lama itu Eda nggak mandi-mandi. Sudahlah, kalau Eda tahu pun drama ini, tak akan ada ingat mau mandi. Ayo kita nonton kita. Ini Ibu Pendeta video call. Lihat ini. Halo Bu, lagi di mana Bu? Ini Bu, lagi di rumah Eda Lupita. Lihat nih. Wah, pada ngumpul ya. Lagi apa ibu-ibu? Ini Bu, Eda Lupita lagi nonton drakor 10 episode nggak berhenti. Sampai lupa mandi dia. Bau kali. Aduh Bu Lupita, kita sudah tua loh. Ngapain lagi nonton drakor? Lebih baik banyak dengar firman, biar imannya bertumbuh. Iya Bu Pendeta, kalau nonton drakor emosiku yang keluar. Masa gara-gara ini Yun Jong Choi ini itu pemainnya itu anak orang miskin, gak direstui sama bapaknya laki-laki cowoknya itu, jadi mau diputusin lah. Coba terkuras emosiku Bu Pendeta, cobalah. Eda, kenapa jadi bahas drakor? Daripada nonton drama Korea, mending nonton drama curhat. Drama curhat? Iya ibu-ibu ya, jangan lupa datang acara curhat ya. Kita bisa tanya apa saja tentang pergumulan kita dan membahasnya sesuai firman Tuhan. Jangan sampai nggak hadir ya ibu-ibu. Ya, Bu, nanti datang hadir ya. Hadirlah, tenang aja Bu. Mandilah Eda biar nonton acara curhat kita. Harus sekali ya.
Kan jom ajanya. Tak boleh itu, pakai tutup sama mandi lah. Iya, tapi kan kita nonton bareng. Mana tahan aku bau kali ya, Eda. Bisa pingsan aku. Mandilah. Ngomong-ngomong, mana si Lopez? Hah? Iya ya. Oh iya, dia jam berapa ini ya? Ya ampun. Aduh, dia pun belum kasih makan loh, Eda. Hah? Mati rasanya. Si Lopez belum makan, itulah. Ya ampun. Lopez! Lopez! Gimana kau Lopez? Alamak. Mana lah Eda ini? Ya, siap-siap lah. Kita nonton curhat ya. Tapi bicara dulu si Lopez. Iya. Kasih makan ya. Iya. Dan mandi lah aku ya. Iya. Iya, itu tadi satu contoh video ya, dari pengalaman ibu-ibu yang selama ini banyak yang bergumul karena punya hobi drama Korea ya. Nah, bulan November yang kita pasti semua ingat kalau mengikutinya. Yang pertama tentang Priscilla dan penginjilan, yang kedua tentang Safira Durjana pendusta Roh Kudus, yang ketiga tentang keindahan Rahab, dan yang keempat ingatlah akan istri Lot. Nah, kita akan kembali membahasnya dan mengambil poin-poin penting di dalam pribadi-pribadi wanita yang luar biasa ini ya. Nah, mari kita lihat yang pertama, pelajaran dari Priscilla. Nah, kita tahu dalam Alkitab, nama Priscilla disebutkan berkali-kali. Dalam Kisah 18 ayat 2, ayat 18, ayat 19, ayat 26, Roma 16 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 19. Di sini nama Priscilla disebutkan, tapi ada yang luar biasa. Ingat, ya. Priscilla selalu disebut berdampingan Priscilla dari Aquila, selalu menjadi sebuah pasangan. Apa maknanya? Nah, mari ya, kita punya prinsip kebenaran sama sama-sama di suatu tempat, bukan harus seperti itu. Tetapi ketika istri melayani, di situ ada bayang-bayang suamimu yang menyertai Aquila. Ada kehadiran daripada suamimu meskipun dia tidak bersama denganmu. Artinya pelayananmu adalah bagian dari kehidupan suamimu. Nah, ini belajar dari Priscilla yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu Priscilla Aquila pada saat itu mereka bekerja untuk penghidupan mereka. Sebagai apa? Sebagai pembuat kemah. Lalu Paulus juga bersama dengan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Nah, ibu-ibu dan para istri, saya ingin menekankan begini. Pekerjaan kita tidak boleh menghambat pelayanan kita, dan pelayanan kita pun tidak boleh menghambat dalam arti membunuh pekerjaan untuk penghidupan kita. Nah, contoh daripada Priscilla dan Aquila ini memberikan kita gambaran bahwa di dalam kehidupan kita, ada kalanya hidup kita itu harus bersamaan antara melayani dan bekerja, tergantung kepada kondisi suami dan istri ya. Nah, lalu yang ketiga, ada hal yang luar biasa dan jangan lupa selalu. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 dan 19, di situ kita bisa mengerti Aquila lalu Priscilla, mereka dibimbing oleh Paulus terlebih dahulu sebelum mereka melayani. Akhirnya mereka melayani Apolos. Nah, kalau ibu-ibu ingin melayani Tuhan, pastikan loh ya, mari kita dibimbing. Karena apa? Itu yang diajarkan oleh Priscilla. Priscilla sebelum dia melayani, dia dibimbing
oleh Tuhan terlebih dahulu. Nah, ini rangkuman dari pelajaran dari Priscilla. Sekali lagi, Priscilla melayani bersama dengan suaminya. Di mana dia berada, di situ ada suaminya. Dalam konteks kita, pelayanan kita harus diketahui oleh suami kita, pelayanan kita harus didukung oleh suami kita, pelayanan kita harus disertai oleh suami kita, meskipun tidak dalam arti penyertaan fisik, ya. Lalu yang kedua, ada kalanya pelayanan kita berdampingan dengan pekerjaan kita, apalagi kalau kita bukan yang full time. Lalu jangan lupa kalau kita mau melayani, kita harus dibimbing terlebih dahulu. Apalagi ketika kita melayani penginjilan, ya. Nah, baik Bu Ani, kita mau curhat dulu ini. Apakah ada yang mau kita saksikan dulu, Bu Ani? Oh, ada Pak, video yang menarik lagi nih. Oh, baik ya. Oke, ada satu cuplikan video yang terkait dengan kehidupan pelayanan seorang wanita yang tadi digambarkan oleh Priscilla, tetapi diekspresikan oleh para suami. Mari kita lihat ini ya. Halo, Le. Halo, Le. Masih ingat nggak sama aku? Le Benget. Apa kabar, Le? Baik, Le, baik, Le. Lagi ngapain? Sibuk nggak? Baru aja selesai masa ini, Le. Siapin makan siang anak-anak. Bah, kok lah yang masak? Kan itu tugas ibu rumah tangga. Kalau soal tugas bersama namanya, Le. Lagi pula tiap hari dia yang kerjakan semua ini di rumah ini. Aku sekali-sekali aja kalau dia lagi ada urusan mendadak. Ya tetaplah nggak cocok kurasa, Le. Lah kan kepala rumah tangga. Emangnya kemana yang itu? Tadi tiba-tiba ada keluarga yang perlu dilayani, jadi nggak sempatlah dia masak. Emangnya Enang itu pendeta? Bukanlah penginjil dia. Bah, terbalik sudah. Harusnya Laira yang jadi penginjil. Suami harus banyak aktif. Enggak pede aku menginjili. Talenta istriku menginjili. Biarlah dia yang kerjakan urusan kerajaan surga. Kalau aku cuma bisa mendukung dengan beginilah, bantu dia urus rumah. Biar tenang dia melayani. Ih, DKI lah ternyata. Apa itu DKI? Ya di bawah ketiak istri. Lae, bukan DKI aku ya. Ini namanya sayang istri. Kalau aku, Le, gak akan mau dia ke istriku. Pokoknya, suami yang mimpin. Istri ya tinggal ngikut aja. Apapun ceritanya, Le, aku yang ngatur. Istri tugasnya, ya nurut aja. Bah, istri apa? Bawahan, Le. Ya tetap istri lah namanya, Le. Tapi, tugas istri kan? Pak, kok belum dijemur cucian ini? Asik telepon aja dari tadi. Iya Pak, iya. Dijemur pun sekarang. Le Benget. Udah dulu ya, Le, ya. Bah, dia rupanya yang DKI. Iya, baik ya. Itu salah satu contoh di antara banyak pasangan suami istri termasuk pasangan Batak bagaimana mereka bergumul untuk memastikan antara pelayanan dan pekerjaan, antara role suami dan role istri bisa berdampingan bersamaan ya. Nah, jadi sesuai dengan prinsip Priscilla dan Aquila tadi, kalau kita lihat mereka berjalan bersama-sama, nah tentu di dalam kebersamaan mereka itu mereka mengatur apa yang menjadi tugas istri, apa yang menjadi tugas suami, dan bagaimana mereka bisa saling melengkapi. Nah, sekarang kita lihat dulu ya,
curhat soal Priscilla ini di di awal-awal bulan ini ya. Nah, Bu Ani, adakah kira-kira pertanyaan yang masuk yang baru yang mau kita bahas? Kalau di layar ini adalah pertanyaan-pertanyaan tempo hari yang sepertinya sudah dibahas, tapi mungkin bisa kita perjelas lagi kalau diperlukan ya. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan baru, Ibu? Belum ada, Pak, tapi mungkin bisa dibahas tentang bagaimana seorang istri, apalagi misalnya kita seorang pelayan Tuhan sebelumnya, setelah punya anak kan repot sekali kalau punya anak kecil, kita harus melayani misalnya keluar rumah gitu. Harus gimana ya Pak ya jadinya ya? Ya, baik ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana seorang suami dan istri menjalankan kewajibannya di dalam rumah tangga. Nah, ada beberapa tentu prinsip yang perlu kita perhatikan ya, bahwa pekerjaan suami atau pekerjaan istri tidak bisa menggantikan posisi istri dan posisi suami yang telah ditentukan oleh Tuhan. Apa itu? Ini ada kepala, tidak bisa atau digantikan oleh istri. Istri, kata firman Tuhan, adalah tubuh, penopang, penolong. Jadi antara kepala dan tubuh itu harus bersatu. Tetapi fungsi suami di dalam Alkitab itu menggambarkan fungsi kepala, yaitu kepemimpinan. Sementara fungsi istri sebagai fungsi penopang, sebagai fungsi penolong, seperti kata firman Tuhan. Nah, karena itu suami dan istri hanya bisa maksimal yang pertama kalau dia berada pada posisinya. Jangan seorang istri menjadi kepala, jangan seorang suami menjadi badan atau tubuh. Tetapi di dalam pekerjaan, itu kita bisa antara suami dan istri untuk saling membantu. Misalnya tadi di dalam cuplikan video tadi ya, bagaimana si Lai tadi yang menelepon tadi, dia memiliki kerinduan membantu istrinya yang sedang pelayanan, lalu dia ambil tugasnya. Yang diambil itu tugasnya, bukan posisinya, gitu ya, beda ya. Mengambil tugasnya, mengambil apa yang dikerjakan oleh istri dan dikerjakan oleh suami. Demikian juga sebaliknya nanti apabila ada pekerjaan-pekerjaan suami dalam rumah tangga yang perlu bantuan istri, maka istri bisa melakukan tanpa menggantikan posisi atau kedudukan yang Tuhan sudah tetapkan dalam rumah tangga yang tidak boleh diganggu-gugat. Lalu kemudian dalam posisi dan kedudukannya itu ada hal yang harus kita patuhi dari Tuhan, yaitu suami kasihlah istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. Dan kewajiban ini terkait kepada kedudukan tadi. Hanya ini menjadi pergumulan kadang-kadang ya, seperti tadi si Lai yang telepon tadi itu ya, aku tidak mau di bawah ketiak istri ya, aku tidak mau, tapi pada kenyataannya dia tadi terlihat sama saja, yaitu sama-sama harus melakukan apa yang dimau istri, dan tinggal sekarang bagaimana melakukannya di dalam kasih, di dalam satu visi sebagai rumah tangga yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Itu kira-kira Bu Adi ya. Ada lagi kira-kira? Intinya perlu kerjasama ya Pak ya? Ya tentu. Kalau kepala dan tubuh itu kan bersatu. Apa yang dimaui oleh kepala pasti tubuh, anggota, tangan dan sebagainya harus mengikut. Kalau tidak akan terjadi yang namanya tubuh akan kena hajar gitu ya. Oke, kira-kira gitu Bu Ani. Apakah ada yang lain dari tema Priscilla ini? Mungkin silakan. Seandainya ada di chat box silakan ya. Mungkin akan mau ditanyakan yang ini Pak. Rata-rata mungkin kita dalam satu keluarga, kita punya keluarga atau saudara yang berbeda keyakinan. Gimana caranya kita supaya tetap bisa menginjili gitu? Oh iya, baik. Semua kita yang dipanggil oleh Tuhan, apakah kita suami, apakah kita istri, apakah anak-anak, tentu kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Kita memulai mengabarkan Injil dari rumah kita, yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita, dan orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan kita. Nah, pergumulannya kalau kita mengabarkan Injil kepada orang yang tidak seiman dalam arti berbeda agama,
adalah kita ada perasaan takut, kita ada perasaan kagok, ada perasaan enggan dan seterusnya. Tapi kita harus menyadari kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi saudara-saudara kita yang belum selamat, maka kita harus berdoa, minta Tuhan menguatkan kita melakukan bagian kita untuk menginjili. Jadi selalu harus dimulai dengan doa supaya Tuhan mempersiapkan hati mereka yang mau diinjili ini untuk menerima kabar Injil. Kenapa? Karena bertobat atau tidaknya seseorang itu sangat bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya alatnya saja. Karena itu kita perlu berdoa Tuhan mempersiapkan kita. Kita perlu berdoa Tuhan mempersiapkan orang yang akan kita layani. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, jangan lupa ya, kita harus, apalagi kepada orang yang non-Kristen begitu, kita harus memulai juga dengan memberikan kesaksian hidup kita ya. Karena mereka keluarga, tentu mereka tahu hidup kita. Kalau mereka melihat kesaksian yang luar biasa dalam hidup kita, apapun nanti yang kita akan sampaikan tentang Kristus, mereka akan melihat bahwa yang kita sampaikan ini benar-benar nyata dan hidup dalam hidup kita ya. Nah, tentu kita perlu untuk menyadari bahwa tidak gampang ya, tidak gampang. Kita harus memulainya dalam doa, lalu kita memulainya dengan menjadi saksi sehingga itu menjadi pintu jembatan bagi kita untuk menginjili dan ada timingnya. Jangan segan menyampaikan, bisa melalui pertanyaan apakah kau sudah yakin akan keselamatanmu. Bisa melalui kesaksianmu kau sampaikan, waduh saya bersyukur saya menjadi anak Tuhan dan saya bersyukur kalau saya mati saya akan ke surga. Bagaimana dengan Anda? Ya, dari situ dimulainya. Lalu ingat, Priscilla dibimbing dulu sebelum dia melayani. Karena itu perlu para ibu, kita dibimbing bagaimana sih cara menginjili, ya. Bagaimana sih mengabarkan Injil? Ya, kita perlu dibimbing. Kalau boleh nanti dalam women ministry ini ada semacam pelajaran bagaimana menginjili. Baik, begitu Ibu Andi. Ada lagi yang lain? Berarti hidup kita itu harus merupakan satu kesaksian ya Pak ya? Ya, betul. Hidup kita harus menjadi saksi terang untuk mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Itu penginjilan yang sejati melalui hidup kita. Oke, kayaknya nggak ada lagi pertanyaan tentang Priscilla ini Pak. Ya, apakah ada di antara pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita responi ya? Silakan juga pengurus PW, pengurus Women Ministries, jikalau ada yang ingin disampaikan yang ada tertuang di sini silakan ya, sehingga kita ada interaksi sebelum kita beralih ke topik yang berikutnya ya. Nanti kita bisa kembali lagi kalau kita memerlukannya ya. Baik, kita sekarang akan lanjutkan. Oke, kita akan belajar dari Safira, peringatan tentang Safira ini. Kita tahu Safira dengan suaminya pada zaman gereja mula-mula, mereka menjual tanah lalu melaporkan hasil jualan tanahnya itu dengan berdusta, tidak yang sebenarnya ya. Lalu akhirnya Safira dan suaminya mati karena mendustai Roh Kudus katanya. Nah, tentu kita bertanya, loh kok bisa seperti itu ya? Aneh sekali. Berarti kalau kita bohong nanti kita bisa mati dong. Nah, coba mari kita lihat dulu ya apa pelajarannya. Coba Ibu Ani baca salah satu ayatnya dalam Kisah 5 ayat 2, silakan. Kisah 5 ayat 2, dengan setahu istrinya ia, Ananias, menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, apa pelajarannya ya? Coba kita lihat yang saya merahi. Dengan setahu istrinya. Ya. Artinya apa? Safira sebagai istri, dia tahu bahwa suaminya Ananias akan melakukan dosa kebohongan dengan hasil penjualannya itu. Apa sekarang implementasinya pada kita? Banyak istri-istri diberitahu oleh Tuhan apa yang akan dilakukan oleh suaminya yang hubungannya dengan dosa. Berbahagialah setiap istri
kalau diberitahu oleh Tuhan atau kalau mengetahui apa yang terjadi pada suamimu. Karena itu, dari sini kita belajar, kalau Anda sudah tahu rencana suamimu, jangan biarkan dia berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Safira. Wah, ini penting ya. Nah, kadang-kadang istri begini, ketika dia tahu suaminya mau berbuat dosa, dia panik, dia kaget, dia marah-marah. Lalu dia kemudian dia berontak. Padahal ibu-ibu, kalau Tuhan memberi kesempatan kepadamu mengetahui apa yang terjadi pada suamimu, itu artinya Tuhan ingin kau minimal mendoakan dia karena dia memerlukan pertolongan dan pertobatan dari Tuhan. Nah, dengan kata lain, Tuhan ingin pakai istri yang mengetahui kelakuan suaminya, yang mengetahui dosa yang mau dilakukan suaminya, untuk dia sebagai penolong bisa menjadi penolong yang sesungguhnya. Coba perhatikan, dengan setahu istrinya, jangan kita menjadi seperti Safira yang sudah tahu Ananias mau berbuat dosa, tetapi dia membiarkannya. Ini prinsipnya ya. Lalu, kalaulah suamimu akhirnya berbuat dosa setelah engkau melarangnya, jangan turut ikut dalam dosa dia. Seperti Safira ya. Jadi kita tahu dalam kisah itu, Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, kenapa kau lakukan ini? Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Lalu 3 jam berikutnya, datang si Safira, ketika ditanya, Safira ikut kepada dosa suaminya. Nah, para ibu, dalam pergumulan kita sehari-hari, kita sering menemukan seperti itu, ketika kita tahu suami kita berbohong, suami kita berbuat dosa, kita sebagai istri tergoda melindungi suami kita, melindungi dengan menutupi dosanya. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Tuhan tidak menginginkan kita gali lubang, tutup lubang. Kita harus tutup semua lubang. Kita harus tidak beri tempat kepada dosa. Tapi ini pergumulan istri ya. Bagaimana mungkin bisa istri bergumul? Tapi firman Tuhan ini ingin mengajarkan, kalau kau mengetahuinya, jangan tiru Safira. Datang pada Tuhan, ya, berdoa supaya suamimu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya ingin memberikan perbedaan ya antara kata menghujat Roh Kudus dengan mendukakan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, sebenarnya mereka menghujat Roh Kudus. Apa maksudnya? Nah, kalau kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 1, pasal 2, hari Pentakosta, mulai pasal 2, pemberitaan Injil kemana-mana dengan luar biasa, memberitakan Injil. Bahkan Ananias dan Safira ada di dalam kumpulan gereja mula-mula itu. Mereka ada di situ. Nah, pada saat penginjilan yang berkobar-kobar itu, ternyata, ini saya mau nyampaikan, ternyata Ananias dan Safira menolak keselamatan yang dari Tuhan itu, sehingga dia bisa menghujat Roh Kudus. Nah, di bagian lain kita tahu, dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Maksudnya itu dosa apa? Menghujat Roh Kudus artinya menghujat, menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus melalui Yesus. Menghujat Roh Kudus itu artinya tidak mau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus di dalam Yesus. Nah, sampai kepada pasal 5, padahal dari pasal 2, 3, 4 luar biasa, mujizat-mujizat, dan orang-orang Yahudi banyak yang menerima Kristus, tapi Ananias dan Safira tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Nah, artinya apa? Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, di dalam gereja itu Tuhan memberikan gambaran ya. Ada domba, ada kambing. Domba adalah orang Kristen yang sejati. Kambing adalah orang Kristen yang palsu. Hanya KTP-nya saja Kristen. Lalu ada gandum dan ada lalang. Lalang ini adalah
orang-orang yang sepertinya orang Kristen, tetapi belum sungguh-sungguh percaya. Demikianlah Ananias dan Safira, mereka ini sebenarnya orang-orang yang belum percaya, sehingga Petrus mengatakan kepada Ananias, "Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis?" Ya, kita baca dalam Kisah 5 ayat 3-nya kalau tidak salah. Hatimu dikuasai oleh iblis, artinya dalam hatimu belum ada Tuhan Yesus. Kalau dalam hati seseorang belum ada Tuhan Yesus, artinya mereka belum percaya sungguh-sungguh. Mereka belum menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sehingga apa yang mereka lakukan ketika mereka belum percaya adalah menghujat Roh Kudus. Ya. Dan Tuhan tidak memberi kesempatan kepada mereka lagi, karena Tuhan tahu mereka sudah menghujat Roh Kudus dan mereka tidak mau untuk menerima Yesus sungguh-sungguh, sehingga mereka binasa. Ya, itu arti menghujat Roh Kudus. Sementara mendukakan Roh Kudus, Paulus berkata, jangan dukakan Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu. Artinya apa? Orang percaya seperti kita, ketika kita berbuat dosa, itu kita mendukakan Roh Kudus. Ya, dosa mendukakan Roh Kudus beda dengan dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus artinya Roh Kudus belum tinggal dalam diri dia, ditolak, tidak mau tinggal. Dosa mendukakan Roh Kudus artinya Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, tapi kita menyakiti dia dengan perbuatan dosa kita. Ini pelajaran dari Safira, ya. Mari kita belajar dari Safira sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan tadi. Nah, kita mau curhat dong. Apa yang mau dicurhatkan, Bu Ani? Video yang menarik, Pak. Oke, baik. Kita lihat ini satu video, ya. Baik. Baiklah ibu-ibu sekalian, hari ini sebelum kita akhiri penyuluhan di tempat yang terbuka ini, ingat ya, jangan sekali-sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kolesterol. Itu tidak bagus. Contohnya saksang. Wah, memang enak, tapi jangan tiap hari ya. Sekali-sekali bolehlah, atau 1 bulan 1 kali. Baiklah ibu-ibu sekalian, sampai jumpa lagi di penyuluhan berikutnya. Tuhan memberkati. Sudah siap penyuluhan kesehatan? Saksang time. Lapar perut, saksang time. Mak Lamhot. EDB-nya datang. Silakan masuk dah. Mau pesan apa dah? Pesan dulu saksang seperti biasa ya. Oke, dah. Dan lapar ya, ini, ya. Oke. Lapar kali kurasa. Itu bukannya Bu Benget yang ngajar tadi di kesehatan? Aku sapa dulu lah. Ibu yang di kelas penyuluhan tadi ya? Iya Bu, saya Marimar. Ibu suka makan di Lapo ini? Iya Bu, tapi sekali-sekali aja. EDB datang bawa teman. Wah, untung banyak nih aku. Udah tiap hari datang, bawa teman lagi. Setiap hari. Senang sekali loh. Waduh, ketahuan ini. Kata Bu Benget, kita harus makan yang sehat. Gimana sih Bu? Walau di Lapo Bu, saya kan pilih makanan yang sehat. Cuman sup saja sama nasi, nggak ada yang lain kok. Eda Benget, pesanannya seperti biasa kan 3 porsi saksang. Silakan ya Eda. Waduh, gimana sih Ibu ini? Katanya paling pantang makan saksang. Ini makan saksang 3 porsi. Waduh, gimana Ibu? Ini belum pertambuhannya loh. Ibu Benget suka kali saksang. Ibu gimana? Mau pesan juga? Macam mana Bu Benget ini? Baru aja menasihati ibu-ibu supaya makanan yang sehat. Ibu Benget aja makanannya parah. Gimana ibu-ibu mau menuruti kata-kata Ibu Benget? Makanya Bu, yang diikuti itu hanya perkataannya saja lah. Jangan kelakuan saya ya. Hanya omong-omong saya itu aja lah, dengarkan ya. Udah lapar kali pun aku makan dulu aku saksang ini ya. Oke lah. Baik ya. Jadi kalau seandainya Ibu Benget ini dia seorang yang sudah percaya, sudah menjadi anak Tuhan, dia mengatakan ihuton mahataki, unang ihuton ulauki. Ikuti perkataanku, jangan ikuti kelakuanku. Kalau dia sudah orang yang percaya Yesus, dia di sini sedang
mendukakan Roh Kudus. Ya, bukan menghujat Roh Kudus. Karena orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus tidak mungkin bisa menghujat Roh Kudus, ya, tetapi masih bisa mendukakan Roh Kudus. Nah, curhat soal Salvavira, Bu Ani, ada pertanyaan pada waktu itu ini banyak sekali, tapi saya rasa sudah dijawab, ya. Tapi saya mau coba dulu, ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan nanti kalau ada ibu-ibu bertanya, ya. Pertanyaan nomor 2 ini menarik, ya. Bagaimana yang disebut memberi persembahan dengan sukacita? Saya pernah memiliki banyak uang, tetapi hati saya bersukacita kalau memberi sedikit. Apakah itu layak? Nah, ini mungkin banyak orang, ya. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan, kalau dia senang hatinya memberikan sedikit, artinya yang menjadi Tuhannya itu adalah uangnya, bukan Tuhan. Karena apa? Orang yang memberi sedikit, dia ingin uang untuk dia itu yang lebih banyak. Jadi Tuhannya adalah uangnya. Karena itu, mari kita belajar prinsip firman Tuhan bahwa kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ya, dengan apa yang ada pada kita. Nah, di dalam Alkitab itu ada contoh seorang janda tua yang memberikan persembahan 2 keping, gitu ya, 2 keping perak itu. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, ibu ini mempersembahkan jauh lebih banyak dari yang lain-lain. Karena apa? Dia mempersembahkan dari kekurangannya. Jadi persembahan yang terbaik itu tergantung kita punya berapa. Kalau kita punya 100.000, maka 1.000 kita persembahkan, itu masih kecil. Tapi kalau uang kita cuma 5.000, 1.000 kita persembahkan, itu sudah besar, 1/5 dibanding dengan 1/100.000. Nah, Tuhan melihat itu, ya. Jadi kalau uangmu banyak, Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, ya, kalau kau memberikan persembahan sedikit, berarti kau belum mengasihi Tuhan, belum melayani Tuhan sebagaimana yang Tuhan mau, ya. Karena apa? Berarti kau masih cinta pada uangmu itu, ya. Tapi bukan berarti kita menghambur-hamburkan uang, bukan. Bukan juga kita berarti dari sisi yang lain kita memperlihatkan kepada orang lain kita orang yang kaya lalu kita persembahkan supaya dilihat oleh orang lain. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita mempersembahkan dari hati kita sebagai ucapan syukur, bukan soal nominalnya, bukan soal jumlahnya, tapi soal bagaimana pertama hati kita yang memberikannya kepada Tuhan. Oke, baik Bu Ani, apakah ada yang lain kira-kira? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Apa kira-kira yang mau dijawab lagi dari sini? Apakah ada yang perlu kita bahas? Nanti kita sambung saja di ujung, ya. Bu Ani, ya, kita lanjut saja dulu, ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan pelajaran dari Rahab. Nah, kita tahu Rahab ini, ya, dia itu adalah seorang pelacur di tembok Yeriko yang menyelamatkan pengintai-pengintai bangsa Israel yang mau menyerang Yeriko. Nah, di sini kita melihat ada 2 ayat yang luar biasa. Rahab itu orang yang hidup dalam perjanjian lama, tapi 2 ayat dalam perjanjian baru memproklamirkan tentang hidup dia, yaitu karena iman, Rahab membantu pengintai untuk menyelamatkan diri. Karena iman. Dari mana imannya Rahab ini muncul, ya? Kalau kita lihat, enggak ada kok yang mengabarkan Injil kepada dia. Tetapi dia mendengar berita bagaimana Allahnya Israel membebaskan Israel dari Mesir. Bagaimana Allahnya Israel itu berperang bagi Israel. Bagaimana bangsa Israel itu dibantu oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia mendengarkan. Bahkan dalam Yosua 2 ayat 11, kalau tidak salah, dia mengatakan iman percayanya Tuhanmu itu. Kepada pengintai, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang berkuasa. Baik di langit dan di bumi. Aku percaya kepada Tuhanmu itu. Wah, luar biasa, ya. Ini imannya Rahab. Karena aku percaya pada Tuhanmu itu, aku mau berbagian menyelamatkan kalian karena Tuhanmu itu. Kira-kira begitu, ya. Itu iman yang Rahab yang luar biasa, ya. Iman Rahab luar biasa. Lalu kita lihat, ya.
Iman percaya, ini pelajaran buat kita ya. Iman percaya harus kita nyatakan lewat perbuatan yang benar. Maksudnya apa? Apa yang terjadi ya? Kita lihat pada Rahab ini ya, ada yang unik di sini. Rahab menyembunyikan pengintai itu betul. Tapi ada momen di mana Rahab berbohong. Ya. Rahab berbohong, ya bohong itu tetap dosa. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan masih melihat imannya Rahab ini? Ini luar biasa. Kenapa? Karena Rahab ini sebenarnya orang yang masih bayi rohani. Ya. Tidak ada yang melayani dia, tidak ada yang membimbing dia, tapi dia percaya karena pendengarannya akan tentang Tuhan itu. Dia belum dibimbing. Itulah yang dia tahu. Aku sudah memiliki Tuhan dan orang ini harus kutolong. Apa yang dalam pikirannya itu, aku harus menyelamatkan mereka. Lalu dia berbohong. Tuhan dalam ayat Ibrani 11 dan Yakobus 2 bukan memuji kebohongannya, tapi memuji imannya yang menyelamatkan kedua pengintai itu. Bohongnya tetap bohong, ya. Tapi kalau kita dibandingkan dengan imannya, seseorang yang baru mengenal, dia bisa berbuat sesuatu yang luar biasa karena iman percayanya itu. Nah, ini bisa kita pahami ya, kalau seandainya ada anak-anak Tuhan yang baru lahir baru percaya, itu sering sekali jatuh bangun. Sama seperti bayi-bayi yang sedang belajar berjalan, ada momen dia jatuh. Momen jatuhnya itu karena memang dia belum kuat berjalan. Ya demikian juga si Rahab ini. Dalam imannya yang sudah dia percaya pada Tuhan, ada bagian yang dia belum bertumbuh di dalamnya. Tapi Tuhan yang Maha Kasih itu melihat imannya. Jadi iman yang sesungguhnya itu, iman bukan berarti tidak punya kelemahan. Tapi iman yang sesungguhnya itu dia melihat, mengambil keputusan, ini Tuhan yang mau kusembah. Itu iman yang sejati. Lalu dari Rahab, pelajaran penting ya. Pengalaman masa lalu Rahab, di mana dia seorang yang pelacur. Kalau sudah disucikan, Tuhan sanggup memberikan berkat yang luar biasa. Bahkan memberikan nama harum untuk Rahab sebagai salah seorang nenek moyangnya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Kok bisa? Karena Tuhan sudah mengampuni. Kok bisa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan. Kok bisa? Karena Rahab anak Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Ya. Nah, inilah pelajaran tentang Rahab. Nah, mari kita curhat. Apa ini tentang Rahab ini, Bu Ani? Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaannya ya. Ada beberapa. Apa yang perlu kita jawab di sini kira-kira? Mungkin praktisnya, Pak. Mungkin di sekeliling kita kan banyak orang-orang seperti Rahab. Lalu banyak orang yang menjudge-nya buruk, tapi bukannya menolong dia untuk bertobat atau membentuk dia menjadi orang yang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Mari kita lihat dulu, apabila posisi kita adalah seperti Rahab dulunya, ya, maka janji Tuhan kepada kita, apabila kita percaya kepada Yesus, apabila kita menjadi anaknya, apabila kita minta ampun, apabila kita mau bertobat dari kesalahan masa lalu kita, maka Tuhan sanggup memulihkan, mengembalikan kita seperti semula, kata firman Tuhan ya. Lalu kita seperti bejana yang pecah tapi diperbaiki oleh Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Lalu kalau kita sudah memegang janji Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk dipulihkan. Maka Tuhan akan menolong kita dengan mengirimkan orang-orang yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita. Dan bahkan dalam kasusnya Rahab, Tuhan mengirimkan Salmon untuk menikahi dia. Ya. Salmon menikahi dia. Luar biasa kan? Lah, kalau kita pikirkan secara manusiawi, ada nggak orang pria yang mau menikahi mantan pelacur? Wah, itu biasanya sangat jarang sekali dan sangat susah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengirimkan Salmon untuk menikahi Rahab. Rahab ini orang asing ya, menjadi berbagian di tengah-tengah keluarga bangsa Yahudi. Nah, itu berkat yang diterima kepada Rahab. Nah, kalau kita dalam posisi orang lain ya, yang mengenal Rahab,
tentu kita sebagai anak Tuhan, sebagai saudaranya Rahab, kita harus memiliki hati seperti hati Tuhan. Kalau Tuhan menerima Rahab dan memulihkan dia, kita pun harus ikut Tuhan. Menerima dalam arti menolong, memberikan kontribusi bagaimana supaya dia bisa hidup, bisa bekerja, bisa pulih. Dan tentu ada konsekuensi tertentu yang kadang-kadang ada orang lain yang tidak mau menerima, gitu ya. Kalau ada orang lain yang tidak mau menerima, ya tentu itu bagian dari tantangan, bagian daripada cobaan. Tapi Tuhan masih punya janji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh. Itu janji Tuhan. Jadi baik dari sisi Rahab maupun dari sisi kita pegang janji Tuhan bahwa pengalaman masa lalu kita, apapun itu dosanya, kalau Tuhan sudah mensucikan, kalau Tuhan sudah menjadikan kita murni, maka kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Seperti Rahab ini, luar biasa dia diberi kehormatan sebagai salah seorang dari nenek moyangnya Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang melihat saudara kita seperti Rahab, mari kita lakukan bagian kita. Mengulurkan tangan kita, menolong dia supaya dia bisa diberkati. Bahkan kalau dalam rencana Tuhan kau mengambil hati Salmon untuk menikahi dia, puji Tuhan, itu hanya bisa kalau hatimu dipenuhi oleh hati Salmon yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kira-kira begitu Ibu Ani ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan yang mungkin perlu jawaban yang lebih tegas ya Pak. Ditanyakan di sini, mengapa kedua pengintai itu menginap di rumah Rahab? Apakah kedua pengintai itu tidak mengetahui bahwa Rahab itu seorang pelacur? Oh iya, baik ya. Jadi kalau kita melihat si Rahab sebagai pelacur, nah kata pelacur ini di dalam bahasa aslinya itu kalau kita telusuri, itu memiliki makna dia seorang pelacur tapi sekaligus memiliki tempat penginapan. Jadi tempat penginapannya itu adalah tempat penginapan untuk umum ketika tamu-tamu datang, dia juga menawarkan jasa untuk pelacuran. Nah kira-kira begitu ya konteksnya dalam zaman Yeriko itu ya. Para pelacur, mereka juga punya tempat-tempat penginapan untuk tamu-tamu. Jadi sekalian menginap, ya ditawarkanlah jasa untuk itu. Nah, kira-kira begitu Ibu Ani ya. Oh, makasih Pak. Kayaknya sudah ada lagi. Tapi Pak, sebelum kita lanjutkan ke topik yang berikutnya, rasanya nggak enak kalau kita tidak mengabadikan dulu pertemuan kita malam ini ya dengan foto bersama. Boleh saya minta tolong Ibu Yulia? Ya, oke. Atau Ibu Cakra? Oke, baik ibu-ibu sekalian yang terkasih, kita akan berfoto. Jangan lupa untuk membuka kameranya ya. Oke, dan saya hitung dari sini buat senyum yang lebar. 1, 2, 3, cheers. Oke, satu slide lagi. Say cheers. Oke, terima kasih. Kembali ke Ibu Ani. Terima kasih, Cakra. Oke Pak, kita lanjutkan lagi ke topik berikutnya. Baik ya, kita sudah sampai ke siapa tadi itu ya? Sorry. Kita lihat lagi, sekarang kita masuk ke siapa ini? Safira sudah, Rahab sudah ya. Nah, kita akan sampai ke bagian yang terakhir, yaitu pelajaran dari istri Lot. Nah, ini seru ya. Kita tahu istri Lot ini akhirnya menjadi tiang garam. Nah, ceritanya Lot dan istrinya ini dan kedua anaknya dan ada calon menantunya berdiam di Sodom. Lalu Sodom itu adalah negeri di mana orang-orangnya begitu bejat dengan segala dosa yang dilakukan di sana, termasuk dosa-dosa homoseksual atau LGBT. Lalu karena Tuhan marah, Tuhan ingin membumi hanguskan, membinasakan orang-orang yang ada di sana. Tapi di sana ada Lot dan Abraham berdoa, janganlah sampai keponakannya ini Lot ini binasa di sana ya. Lalu dalam rangka Tuhan menjawab doa Abraham ini,
Tuhan mengirimkan malaikat kepada Lot dan keluarganya untuk menyelamatkan mereka. Lalu malaikat ini akhirnya membawa keluarga Lot untuk lari dari Sodom mengarah kepada suatu kota kecil yang namanya Zoar. Lalu apa yang terjadi? Tapi mari kita lihat dulu ya, yang Tuhan ingin katakan ya. Lukas 17 ayat 32 mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Loh, apanya yang mau diingat dari istri Lot ini? Apanya yang mau diingat? Tentu kita setuju yang mau diingat itu adalah istri Lot menoleh ke belakang. Lalu apa hubungannya? Ya. Nah, kalau kita telusuri ceritanya, ternyata istri Lot ini, dia itu nggak taat, dia itu nggak mau ikut apa kata atau nasihat daripada malaikat yang nasihati mereka. Jangan menoleh ke belakang, lari, lari. Kau akan diselamatkan, jangan kau menoleh ke belakang. Tapi ternyata istri Lot pada saat Sodom di bumi hanguskan, istri Lot menoleh ke belakang. Lalu dia berubah menjadi tiang garam. Lah pertanyaannya untuk kita, loh kenapa sih kalau tidak taat seperti itu kok sampai binasa? Loh bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita ini yang nggak taat, kok tidak seperti Lot? Wah berarti Tuhan itu tidak adil. Ya? Oh jangan dulu. Makanya kita harus mengerti dulu kebenaran firman apa yang dimaksud dengan menoleh ke belakang. Supaya kita tahu. Nah apa maknanya ya? Pertama, menoleh ke belakang itu memiliki makna istri Lot ini dia menolak keselamatan yang sudah tersedia di depannya. Yang disediakan oleh Tuhan melalui malaikat-malaikat yang mengabarkan Injil kepada mereka. Kau lari supaya kau diselamatkan. Ya. Menoleh ke belakang itu artinya dia menolak keselamatan yang ditawarkan kepada dia. Yang sudah ada di depannya. Dengan kata lain, dia tidak mau menerima keselamatan itu. Itu makna menoleh ke belakang. Jadi tidak hanya sampai kepada dia taat, tidak taat. Di balik ketidaktaatannya itu ada roh menolak keselamatan yang ada di depannya ya, sehingga dia binasa, dia tidak selamat. Lalu yang kedua adalah sama dengan di atas tapi lebih dalam lagi, menoleh ke belakang itu artinya dia masih pada hidup yang lama di dalam dosa selama di Sodom ya. Selama tinggal di Sodom, dia hidup dalam kehidupan yang lama, dia ingin kembali ke situ, dia ingin menikmati dosa-dosanya yang ada di situ. Ini makna yang kedua. Lalu yang ketiga, ini mirip seperti perkataan Yesus di dalam Lukas ayat 9 Lukas 9 ayat 62. Coba baca Bu Ani kalimat yang saya tulis di bawah itu. Ya. Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, itu Alkitab menggunakan kata yang sama ya, menoleh ke belakang. Nah, apa konteksnya? Saat itu Yesus menawarkan kepada orang banyak, apa kata Yesus? Ikutlah aku, atau percayalah kepadaku, atau mari menjadi anakku. Tapi orang-orang menjawab apa? Oh jangan dululah, aku ada urusan ini. Aku mau ngurus dulu orang tuaku yang meninggal. Aku ada kerjaan, dengan segala macam alasan. Dan alasan-alasan penolakan itulah yang Tuhan katakan. Kalau dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau dia menoleh ke belakang, artinya dia menolak keselamatan yang aku berikan di depannya ini. Oh itu maknanya. Nah, jadi ibu-ibu, kalau mendengar cerita istri Lot ini, jangan kita berpikir, waduh aku harus hati-hati, jangan sampai menjadi tiang garam kalau aku tidak taat. Bukan soal tidak taatnya, tapi soal dia menolak Yesus. Kalau ketidaktaatan sering sekali kita kadang-kadang tidak taat ya. Tidak taat kita pada firman Tuhan, toh tidak diapa-apakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena beda konteksnya dengan ketidaktaatan istri Lot. Ketidaktaatan istri Lot karena dia menolak keselamatan itu. Dia mau hidup di dalam dosanya. Nah, apa kaitannya dengan kita? Ingat ya, Lukas 17 itu ingin menggambarkan kira-kira begini. Kata Yesus, nanti pada akhir zaman, banyak orang akan, banyak kejadian yang mirip dengan zaman Nuh,
dan juga zaman Lot. Yaitu apa? Banyak orang yang berbuat dosa dengan luar biasa. Lalu Tuhan menawarkan keselamatan. Sama seperti Tuhan menawarkan keselamatan kepada Lot dan keluarganya. Tetapi banyak orang yang akan menolak. Banyak orang akan menoleh ke belakang. Sehingga akhirnya dibinasakan oleh Tuhan karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, ya, jangan, kalau kita tahu ada keluarga kita, kalau kita tahu kita belum sepenuhnya percaya Yesus, jangan hilangkan keselamatan kesempatan itu. Jangan buang kesempatan itu. Segera sambut, segera terima Tuhan Yesus itu. Jangan nanti seperti istri Lot, tidak punya kesempatan lagi dia untuk bertobat. Ini pesannya untuk kita. Sama seperti penawaran Yesus tadi, ya. Ikutlah aku. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ikut aku, terima aku. Lalu kita bilang, aku banyak kerjaan, aku banyak urusan. Itu artinya menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang, kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Menoleh ke belakang artinya kita menolak keselamatan. Pesannya, jangan tolak keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Mari ibu-ibu, ingatkan saudara-saudaramu, injili saudara-saudaramu, supaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Kalau sudah percaya Yesus, tidak mungkin lagi kita menoleh ke belakang. Tapi ingat ya, kita masih bisa kadang-kadang menyakiti hati Tuhan. Ya. Itulah tentang istri Lot. Ya. Nah, mari kita curhat ini, Bu Ani. Apa curhatnya, Bu Ani? Ada banyak pertanyaan ya dari yang waktu itu, boleh kita lihat, Pak? Oke. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Waktu itu minggu lalu belum terjawab, apakah istri Lot adalah penduduk asli Sodom? Oh, oke, baik ya. Jadi, apakah istri Lot itu penduduk asli Sodom? Alkitab tidak menyatakan apa-apa, ya. Jadi prinsipnya bagi kita, kalau Alkitab tidak menyatakannya, berarti itu bukan hal yang penting untuk kita ketahui, gitu ya prinsipnya ya. Tetapi kalau kita mau mereka-reka, itu sepertinya ada dua kemungkinan. Pertama, kalau dia sudah menikah sebelum berpisah dengan Abraham, ya, berarti istrinya itu kemungkinan besar dari antara orang Kanaan, di mana Abraham tinggal pada waktu itu. Tetapi kalau seandainya si Lot ini menikah setelah dia berpisah dari Abraham ke tanah yang dia tunjuk itu, maka bisa dipastikan dia istrinya adalah salah seorang dari penduduk di sekitar Sodom itu. Nah, tapi apakah dia orang Kanaan, orang Sodom, atau orang lain itu tidak penting bagi kita. Tapi yang penting bagi kita adalah istri Lot hidup di dalam kota atau tempat yang penuh dengan dosa, dan dia hidup di dalamnya, dan dia sampai mati tidak mau melepaskan diri dari dosa Sodom itu. Itu kira-kira Bu Ani ya. Ada pertanyaan yang penting lagi, Pak. Ini yang nomor 4 ya. Saya kurang mengerti. Kenapa Lot sampai hati mau menukarkan kedua anak gadisnya untuk membela kedua tamu itu? Oke, baik ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, pertama begini, kita tahu di kota Sodom itu dan sekitarnya itu budayanya itu sudah begitu budaya dosa. Ya. Nah, lalu salah satu budaya yang lain di tengah-tengah bangsa-bangsa yang seperti itu adalah budaya untuk melindungi tamu jauh lebih penting daripada yang lain. Bagi mereka, kalau tamu yang mereka datang ke rumah mereka itu tidak dilindungi, bagi budaya pada waktu itu dosa yang tidak terampuni, dosa yang begitu besar sekali. Sehingga Lot mengambil jalan, oke lah, bagaimana kalau ku berikan anakku ini. Nah, tapi dalam kalimatnya itu kalau kita baca ya, si Lot ini mengatakan begini, ini ada dua anakku yang belum pernah dijamah. Perbuatlah kepada mereka yang kamu pandang baik. Ya, jadi Lot juga masih punya hati nurani. Jangan kita berpikir bahwa Lot ini mau menyerahkan dua anaknya ini untuk diperkosa atau apa, ya. Tapi masih ada hati nurani Lot itu, perlakukanlah yang baik buat mereka, nikahi mungkin, misal seperti itu ya. Nah, contohnya dalam budaya Batak kira-kira begini. Bapak Ibu, seandainya kita, anak kita dinikahkan kepada orang yang marga tertentu yang adalah pantangan kita.
Misalkan marga apa itu ya? Kalau Siombing itu salah satunya dengan marga Naibaho. Atau kalau Silalahi dengan Tambunan, misalnya ya. Bagaimana perasaanmu Ibu, Bapak, seandainya ya anakmu dinikahkan dengan orang yang pantang sekali bagi budaya Batak dilakukan. Seperti itulah kira-kira perasaan Lot ketika harus berhadapan dengan tamunya yang mau diusir ini, pantang bagi dia. Pantang bagi dia, tamunya ini disakiti. Itu budaya pada waktu itu. Mereka pegang itu sebagai sebuah komitmen hidup. Tidak boleh tamu yang ada di rumahnya itu disakiti oleh orang lain, ya. Nah, sehingga dia menawarkan sebagai bergen, ya. Sebagai bergen, itu hati Lot. Meskipun dia dengan sedih hati sebenarnya menawarkan itu karena dia tahu sebenarnya kedua anak perempuan ini sudah punya calon menantu, ya. Dia sudah punya calon menantu. Nah, tapi itulah kondisinya, ya. Tapi itu berbicara tentang konsep pada waktu itu, ya. Konsep pada waktu itu. Itu kira-kira ya, Bu Ani, ya. Rasanya belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin ibu-ibu ada yang mau langsung bertanya di chat room atau mungkin mau raise hand sekalian untuk bertanya, silakan. Atau mungkin dari pengurus juga. Ya, baik, silakan kalau ada pertanyaan yang masih ada, ya. Silakan ibu-ibu. Apakah audionya sudah dibuka, Cakra? Seandainya ada yang mau bertanya langsung. Ayo silakan ibu-ibu ya. Nah, sambil menunggu ya, coba saya kembali ke pertanyaan tadi itu ya. Nah, ini mau bertanya Pak. Ya. Kenapa sekarang ada gereja yang mensahkan pernikahan sesama jenis, Pak? Yang menikahkan itu kan pendeta. Baik. Apa nggak bertentangan dengan firman Tuhan, Pak? Baik, ya. Kita mendengar berita di negara-negara tertentu, gereja-gereja tertentu melakukan pemberkatan nikah sejenis, ya, homo dan lesbian. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh gereja itu, ya, tentu bukan semua gereja, adalah salah, adalah dosa. Karena apa? Tuhan dari sejak semula tidak pernah merencanakan pernikahan sejenis. Tidak. Yang direncanakan oleh Tuhan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 kalau kita baca ya sampai dengan ayat yang terakhir 26, 27, 28. Karena itu ya Tuhan, mari kita menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar kita. Lalu Tuhan memberkati mereka. Memberkati siapa? Laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan mengatakan beranak cuculah. Itu pemberkatan. Pemberkatan nikah. Ya. Lalu firman Tuhan juga mengatakan dalam Kejadian 2 gitu ya, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Itu pernikahan di dalam Tuhan. Tidak pernah dalam rancangan Tuhan pernikahan sejenis atau pernikahan homoseksual atau pernikahan lesbian. Tidak pernah di dalam rancangan Tuhan. Jadi saya ingin mengatakan ya bahwa gereja yang melakukan itu saya pikir tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, tidak sesuai. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan ya. Ada spesial yang mau dijelaskan kembali Pak, pertanyaan nomor 7. Istri Lot menjadi tiang garam. Tolong dijelaskan apa artinya tiang garam, Pak? Baik ya. Nah, tiang garam itu jangan diartikan kiasan. Jadi pada zaman Lot itu ya kan bukit-bukit, kemudian laut banyak berisi batu-batu ya. Batu-batu garam, lalu itu menggambarkan hal yang mati gitu ya. Nah, lalu untuk melukiskan peringatan bagi kita, ada sosok yang binasa, mati, dia harus seperti batu-batu tegak seperti tiang gitu ya. Tiang garam. Nah, garam di situ dikenal oleh masyarakat di situ sehingga namanya tiang garam, seperti batu-batu yang bergaram itu ya. Kalau lihat bukit-bukitnya lalu lihat fotonya si ini ya, foto yang dipikirkan sebagai istri Lot itu ya patung yang tegak seperti itu ya, mirip
dengan batu-batu sekitarnya yang ada di pinggir-pinggir gunung dan di pinggir lautan. Itu itu gambaran supaya kita mengetahui ini sosok yang sudah mati karena Tuhan menghukum karena dosanya. Ya. Oke, makasih Pak jawabannya. Ibu Rita, sudah raise hand. Iya, Shalom Pak Pendeta Halo. Thomas dan Ibu Ani yang terkasih. Ada tadi Pak, persembahan yang terbaik itu dari nomor berapa Pak? Oh, persembahan yang terbaik ya Bu ya. Untuk Bentar, Bu. Tuhan. Saya lihat ya, persembahan yang terbaik itu tentang Hizkia kalau nggak salah, tentang siapa tadi ya? Oke. Nah ini Bu ya, nomor 2 ya Bu ya. Iya Pak. Iya, gimana Ada Bu? persembahan yang terbaik. Saya bukan mau bertanya, tapi saya mau share Pak Pendeta Baik, bahwa Bu. dari Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ada dari Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Biarlah kita semua mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi orang yang mengasihi beliau. Amin Pak Pendeta. Amin Tuhan Ibu Yesus memberkati Pak Pendeta Thomas dan Ibu Ani. Puji Tuhan ya, Ibu Rita sudah melengkapi. Jadi saya coba mensinkronkannya aja. Jadi persembahan kita yang kita berikan dari kantong kita tidak ada artinya kalau si pemberi, yaitu tubuh kita ini, tidak dipersembahkan juga pada Tuhan. Itu tadi ya pesan Ibu Rita ya. Jadi persembahan yang terbaik adalah si pemberi dan apa yang diberi menyatu sehingga menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Nah, itu kira-kira ya. Terima kasih Ibu Rita. Terima kasih Pendeta. Ya. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Ibu, sama-sama. Iya. Oke, apakah ada yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau yang mau menambahkan? Yang di chat room aja Ibu Ani. Chat room. Ya. Oh. Bisa dibacakan? Oh, pertanyaan nomor 7 yang mana? Nomor 7 yang bagian yang apa? Tadi yang tiang garam nomor 7. Oh, oke. Iya. Jadi Tuhan selalu menggunakan lokal konteks ya. Tuhan selalu menggunakan lokal konteks yang ada di sana untuk mau menjelaskan artinya bagaimana Tuhan menghukum ya dengan menjadikan dia tiang garam. Dan tiang garam lebih dimengerti oleh konteks pada saat itu ya, dengan banyaknya ya batu-batu dan sebagainya, batu-batu garam yang mereka tahu, oh ini rupanya ya batu-batu mati. Nah, kira-kira bagi kita mungkin rada asing ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ya seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada yang lain? Ini ada pertanyaan langsung ke saya ya. Bagaimana cara melayani orang yang LGBT? Karena kebetulan orang tuanya sebetulnya sedih melihat anaknya seperti itu. Dan dia orang tuanya pun tahu bahwa anaknya itu pun juga menderita dalam keadaan seperti itu. Iya, baik. Nah, ini pergumulan banyak orang ya yang mengalami kondisi seperti itu. Kita harus benar-benar mengerti bagaimana prinsipnya. Yang pertama, kita harus tetap mengasihi dia ya, mengasihi orangnya dengan segenap hati meskipun kita tidak setuju dengan kelakuan seksnya ya. Nah, banyak orang yang menderita
LGBT ini akhirnya dia putus asa, tertolak. Dia tidak menginginkan seperti itu, tapi dia mengalami seperti itu. Apa sebenarnya penyebabnya ya? Nah, kalau di dalam dunia medis itu banyak perdebatan. Perdebatannya kira-kira bagaimana? Ada yang mengatakan, wah, dia ini mengalami LGBT atau seorang pria seperti wanita dia menjadi homo, itu karena ada faktor-faktor genetikanya. Katanya begitu ya. Saya bukan dokter, jadi saya tidak terlalu mengerti. Tapi yang saya tahu berdasarkan prinsip firman Tuhan adalah orang mengalami gangguan seksual seperti itu karena dosa di dalam lingkungan. Contohnya kira-kira begini ya. Dulu ada seorang anak gadis, dia berpacaran. Lalu setelah sekian lama berpacaran, dia sudah sangat senang gadis ini, tiba-tiba dia diputuskan oleh pacarnya itu. Lalu tumbuh hati kepahitan dalam diri gadis ini. Lalu dia mengatakan begini, mulai sekarang aku tidak akan percaya lagi pada pria. Dan aku tidak mau lagi mencari pacar pria. Bahkan aku tidak mau lagi mencari suami seorang pria. Nah, dalam kondisi seperti itu, ada temannya yang wanita mendekati dia, memberi perhatian kepada dia. Akhirnya terjadilah sesuatu yang baru dalam relasi. Nah, dengan kata lain, perubahan perilaku seorang laki-laki tertarik pada laki-laki atau seorang perempuan tertarik pada perempuan itu sebuah proses yang ternyata bisa dipelajari dalam lingkungan, apalagi dosa yang ada di dalam dunia ini. Ternyata bisa, Bu. Dengan kata lain kira-kira begini ya. Ada seorang penceramah yang melayani LGBT. Dia akan mengatakan begini, coba kalian berikan kepada saya seorang anak remaja laki-laki. Saya bisa membuat dia menjadi homo. Kira-kira begitu. Berikan saya remaja putri. Saya bisa membuat dia menjadi seorang lesbian. Karena itu firman Tuhan mengatakan lingkungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ternyata lingkungan bisa membuat situasi berubah, gitu ya. Nah, karena itu bagaimana kita menolongnya? Ingat, mari kita memberikan perhatian kepada lingkungan daripada anak-anak kita supaya mereka terpelihara. Lingkungan yang sehat ya. Kalau anak-anak kita tiba-tiba dia jatuh cinta kepada lawan jenis, bersyukur karena dia sehat. Gitu ya. Nah, tinggal kita menjaga lingkungannya supaya dia jangan jatuh ke dalam dosa seksual. Nah, lalu bagaimana kalau sudah terjadi? Nah, ini disarankan ya, Bapak Ibu, ada sekarang pelayanan-pelayanan Kristen yang membantu, yang bisa membantu kawan-kawan saudara-saudara kita yang mengalami gangguan ini ya. Kita berdoa, lalu kemudian kita bawa untuk di konseling secara khusus bagaimana kondisi penyakitnya, bagaimana kondisi yang dia alami, sampai sejauh mana dia terlibat. Tapi dari kita memberikan respek, memberikan perhatian, menerima keberadaan dia, mendampingi dia, supaya nanti Tuhan bisa memulihkan dia. Dan saya ingin memberikan kabar gembiranya, bahwa banyak yang sudah dipulihkan karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau kita mendukungnya di dalam doa, di dalam kasih, di dalam perhatian, di dalam menjaga dia sampai dia pulih. Karena orang yang seperti ini perlu didampingi, perlu kita menjadi teman buat dia supaya dia bisa tertolong dan merasa ada yang melindungi. Oke, silakan. Ada yang lagi? Lalu Pak, apakah LGBT itu sebuah kutuk ya? Jadi begini, kita harus memandang dulu bahwa LGBT itu adalah perilaku dosa sebenarnya yang sudah ada sejak zaman-zaman dahulu. Kita lihat pada zaman Lot, ya. Nah, jadi bisa jadi itu salah satu bagian dari kutuk. Misalnya begini ya, ada keluarga yang berbuat dosa pemujaan berhala, mempersembahkan orang-orang untuk dipersembahkan kepada setan. Lalu karena sudah dalam kondisi begitu, anaknya lahir dengan kondisi yang berbeda, ketertarikannya bisa. Segala sesuatu bisa terjadi, apalagi kalau dia di dalam dosa, kutuk dosa, apalagi kalau mereka hidup di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Segala sesuatu bisa terjadi di sana.
itu adalah area yang sangat rawan ya. Jalan keluarnya tentu ya harus berdoa, bertobat, menerima Tuhan Yesus ya. Jadi sekali lagi, dosa perilaku LGBT ini bisa disebabkan oleh pengaruh daripada lingkungan, lalu kemudian bisa disebabkan oleh dosa-dosa atau kutuk yang mereka alami karena mereka tidak setia pada Tuhan. Itu bisa. Sama seperti dosa orang Sodom itu ya, yang tidak mau mengasihi dan sayang kepada Tuhan. Jadi intinya kalau kita mau bertobat, hidup sungguh hati itu, keadaan apapun bisa Tuhan pulihkan ya Pak ya. Iya, ini karena banyak sekali pertanyaan atau banyak minat tentang ini, nanti kita coba mengambil sebuah sesi nantinya ya, tentang perilaku LGBT di dalam kacamata firman Tuhan. Supaya nanti kita bisa lebih mengerti ya, mungkin sessionnya harus lebih khusus ya, sehingga kita bisa nanti belajar bersama-sama. Ya, karena bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan, karena tak bisa kita pungkiri bahwa di sekeliling kita udah semakin banyak ya keluarga kita atau teman-teman kita sendiri. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pastinya kita harus berdoa agar diri kita, keluarga kita tidak terpengaruh, juga kita bisa membawa mereka pada jalan yang benar. Iya, bukan hanya mereka bertambah banyak, tapi mereka sudah punya organisasi yang begitu kuat, organisasi LGBT, di mana mereka melindungi semua anggotanya. Mereka terus bertumbuh bersama-sama dan mereka mempraktekkan perilaku seksual LGBT-nya dengan begitu bebas di tengah-tengah mereka ya. Organisasinya begitu kuat ya. Bahkan didukung oleh beberapa negara, bahkan lembaga-lembaga sosial di dunia menyatakan proklamasinya bahwa mereka mendukung gerakan ini. Nah, itu tantangan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Lalu Pak, kalau pelacur atau pelaku LGBT ini boleh nggak sih melayani? Apalagi pelayanan mimbar gitu. Oke, kita harus melihat dulu begini, apakah mereka masih hidup tidak di dalam dosa mereka itu? Contohnya misalnya, ada seorang, ya dia mengalami sebagai seorang homoseksual. Ya. Lalu dia bertobat, tapi di dalam pertobatan itu dia belum sepenuhnya dia pulih, begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentunya akan menjadi batu sandungan bila dia melayani. Ya, ini tentu dari sisi pelayanan, tentu akan menjadi batu sandungan. Kita hanya boleh mempersilahkan dia melayani kalau dia sudah mengalami pemulihan. Sekaligus dia memberikan kesaksiannya bagaimana dia dipulihkan. Ya, kira-kira begitu. Nah, intinya adalah sama seperti orang yang misalnya sebagai seorang pelacur misalnya ya. Seorang pelacur, bagaimana mungkin dia bisa melayani kalau tetap dia berprofesi sebagai seorang pelacur? Itu tidak mungkin bisa melayani ya. Nah, demikian juga LGBT, kalau dia masih dalam profesinya atau masih di dalam kondisinya yang belum pulih itu, tentu tidak mungkin bisa dipakai Tuhan untuk melayani dengan khusus. Tapi dalam kondisi ketika dia sudah tahu bahwa dia menang dari pergumulannya itu, meskipun dia mengalami godaan-godaan, tapi dia bisa menang mengalami pergumulannya itu, dia tidak lagi berdosa, berbuat dosa, tidak lagi terikat oleh dosa itu momen di mana dia bisa melayani secara khusus supaya tidak menjadi batu sandungan. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus untuk membuat satu sesi khusus ya tentang LGBT ini. Karena pasti akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang baru yang mungkin akan lebih berkembang lagi. Iya. Rasanya saya sudah tidak menerima pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah masih ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ya, silahkan kalau masih ada. Oke, kalau sudah tidak ada, maka kita akan mengakhiri firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Thomas.